Setelah turun ayat, يا أيها المدثر. Rasulullah langsung loncat dari tempat tidurnya dan langsung melakukan dakwah. Pada hari tersebut ada beberapa orang yang bisa kita sebut sebagai as-sabiqul awwalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Namun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dan ahli tafsir terkait siapa di antara mereka yang pertama kali masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kita sudah sampai pada periode dan tahapan dakwah Rasulullah SAW. Kita bisa membagi periode ini menjadi dua bagian, yaitu periode dakwah Mekah yang selama 13 tahun dan periode Madinah yang berlangsung selama 10 tahun. Setiap periode memiliki tahapan-tahapan tersendiri dengan kekhususannya masing-masing, yang berbeda satu sama lain. Periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, berlangsung selama 3 tahun. Kemudian, yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan di antara penduduk Mekah, yang dimulai sejak tahun ke-4 nubuwah sampai akhir tahun ke-10. Dan yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya, yang dimulai dari tahun ke-10 hingga hijrah ke Madinah. Sedangkan periode Madinah akan kami rinci pada video selanjutnya, apabila memang sudah sampai pada pembahasan tersebut. Sebagaimana yang sudah diketahui, Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala, dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan kemauan keras yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan. Maka, dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah tidak membuat kaget, karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Sangat lumrah jika Rasulullah SAW menampakkan Islam pada awal mulanya kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarganya dan sahabat-sahabat karibnya. Beliau menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan, yang sudah beliau kenal secara baik dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Maka mereka yang diseru ini langsung memenuhi seruannya, karena mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri Rasulullah dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Dalam tarikh Islam, mereka dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Kemudian pembantunya, Zaid bin Harithah. Kemudian anak paman beliau, Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan Rasulullah. Dan sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Sedikit keterangan tentang Zaid bin Harithah atau Zaid bin Muhammad. Dulunya dia merupakan tawanan, lalu dijadikan budak dan dimiliki Khadijah. Kemudian Khadijah memberikan kepada Rasulullah. Bapak dan paman dari Zaid pernah menemuinya untuk dibawa kembali kepada kaumnya. Namun Zaid lebih suka memilih hidup bersama Rasulullah.
Beliau Rasulullah mengangkatnya sebagai anak, layaknya anak kandung seperti yang biasa berlaku di kalangan bangsa Arab. Sehingga bisa dikatakan pula yaitu Zaid bin Muhammad. Hingga datang Islam yang menghapus anak angkat. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah. Memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya, karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka dia menyeru orang-orang dari kaumnya yang biasa duduk-duduk bersamanya dan yang dapat dipercayainya. Berkat seruannya ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan al-Umawi, Az-Zubair bin al-Awwan al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Abi Waqqas, Az-Zuhriyah dan Talqah bin Ubaidillah At-Taimi. Kawanan lain yang juga lebih dahulu masuk Islam adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Kemudian disusul kepercayaan umat ini Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Harith bin Fikhr, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, Utsman bin Mazhum dan kedua saudaranya, Udamah dan Abdullah, Ubaidah dan Al-Harith bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya, Al-Khattab, dan masih banyak lagi. Mereka itu juga disebut As-Sabiqunal Awwalun, yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang. Namun siapa-siapa yang selain disebutkan di atas perlu diselidiki lagi. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan. Sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya awal surat Al-Mudaththir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan-penggalan kata yang indah, menawan, dan sentuhan lembut, sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu. Berisi sanjungan mensucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduaan berisi ciri-ciri surga dan neraka, yang seakan-akan keduanya tampak di depan mata, membawa orang-orang mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah sholat. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan sholat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari pada awal Islam, yang didasarkan pada firman Allah, فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. dan bertasbihlah seraya menuju Rabb-mu pada waktu pagi dan petang. Al-Mu'minin ayat 55. Ibnu Hajar menuturkan, sebelum Isra, Nabi SAW sudah pernah sholat. Begitu pula para sahabatnya. Tetapi terdapat perbedaan pendapat. Adakah sholat yang diwajibkan sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu ataukah tidak? Ada yang berpendapat yang diwajibkan pada masa itu adalah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Kemudian Al-Harith bin Usamah meriwayatkan dari jalan Ibnu Luhayyah secara mausul dari Zaid bin Harithah bahwa pada awal-awal turunnya Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan mengajarkan wudhu kepada beliau.
Seusai wudhu, beliau mengambil seciduk air lalu memercikkan ke kemaluan. Ibnu Majah juga meriwayatkan hal ini dengan makna yang serupa. Juga diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib dan Ibnu Abbas di hadis Ibnu Abbas, dan hal itu termasuk kewajiban yang pertama diturunkan, wudhu. Ibnu Hashim menyebutkan bahwa jika tiba waktu sholat, Nabi SAW dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil, lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan sholat, agar tidak dilihat kaumnya. Suatu kali Abu Thalib melihat Nabi SAW mengerjakan sholat bersama Ali. Maka Abu Thalib menanyakan sholat itu. Setelah mendapat penjelasan yang cukup memuaskan, Abu Thalib menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hati. Setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy. Meskipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan, namun mereka tidak ambil peduli. Muhammad Al-Ghazali menuturkan, kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy, namun mereka tidak ambil peduli. Sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya. Seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin As-Salat, Us bin Saidah, Amir bin Naufal, dan orang-orang yang lain. Tapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. Oleh karena itu mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka, dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Demikianlah bagaimana tahapan pertama dakwah Rasulullah SAW. Dari sini kita bisa mengetahui beberapa hal, termasuk di antaranya bahwa Rasulullah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Kita juga bisa mengetahui siapa-siapa saja yang paling awal masuk Islam. Dan juga kita sedikit mengerti bahwa orang-orang Quraisy membiarkan saja Rasulullah berdakwah karena mereka kira beliau hanya menyeru terhadap hak-hak Allah saja, seperti yang dilakukan pemuka agama yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan koreksinya. Jika berkenan, silahkan di-like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.